Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Rohayati. Di sini saya akan memaparkan presentasi dengan tema penerapan literasi digital di era teknologi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa literasi digital itu penting untuk dibahas. Kita semua pasti sudah merasakan bahwa sekarang semua kegiatan yang kita lakukan sudah beralih ke dunia digital, mulai dari belajar, bekerja, belanja, bahkan bersosialisasi pun banyak dilakukan lewat media sosial. Nah, kondisi ini tentu membawa banyak kemudahan, tapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru. Tidak semua orang tahu bagaimana cara menggunakan teknologi secara bijak dan aman. Kadang kita lihat masih banyak orang yang mudah percaya berita palsu, menyebarkan informasi tanpa dicek dulu, atau bahkan masih jadi korban penipuan online. Kalau kita lihat dari data We Are Social tahun 2024, lebih dari 80% penduduk Indonesia sudah aktif menggunakan media sosial. Angka ini menunjukkan bahwa kehidupan digital sudah jadi bagian dari keseharian kita. Tapi pertanyaannya, apakah semua pengguna media sosial itu sudah punya kemampuan literasi digital yang baik? Disinilah letak pentingnya literasi digital, karena literasi digital bukan sekedar bisa main HP atau laptop, tapi tentang bagaimana kita bisa berpikir kritis, memfilter informasi, berperilaku etis, dan bertanggung jawab atas menggunakan teknologi. Jadi, lewat pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana penerapan literasi digital bisa membantu kita sebagai mahasiswa maupun pendidik agar lebih siap menghadapi tantangan di era teknologi seperti sekarang. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan literasi digital. Menurut UNESCO tahun 2018, literasi digital itu adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara kritis, kreatif, dan aman. Artinya seseorang yang literat digital itu tidak hanya bisa mengoperasikan teknologi, tapi juga mampu menilai informasi yang ia temui, serta tahu bagaimana menjaga keamanan dirinya di dunia maya. Sedangkan menurut Kemendikbud tahun 2021, literasi digital mencakup kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara bertanggung jawab. Jadi ada aspek etika dan tanggung jawab di dalamnya, bukan sekedar kemampuan teknis. Nah, kalau kita simpulkan secara sederhana, literasi digital itu berarti kita bisa menggunakan teknologi dengan bijak, tahu bagaimana informasi yang benar, bisa berkomunikasi dengan sopan di media sosial, dan bisa melindungi diri dari bahaya digital seperti penipuan atau penyalahgunaan data pribadi. Jadi intinya teman-teman, melek digital itu bukan cuma bisa buka TikTok atau Google, tapi bagaimana kita bisa berpikir kritis dan beretika dalam setiap aktivitas digital yang kita lakukan. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dan urgensi literasi digital. Tujuan utamanya sebenarnya sederhana, tapi sangat penting, yaitu membentuk penggunaan teknologi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Artinya kita tidak hanya jadi pengguna pasif yang asal menerima informasi, tapi kita juga mampu memilah mana informasi yang benar dan mana yang perlu kita waspadai. Literasi digital juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran etika dan keamanan digital. Misalnya, kita jadi tahu bagaimana menjaga data pribadi, tidak mudah membagikan informasi sensitif, serta menghargai hak cipta dan privasi orang lain di dunia maya. Tujuan lainnya adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing di era industri. Sekarang dunia kerja menuntut kita tidak hanya punya kemampuan akademik, tapi juga kemampuan digital, seperti komunikasi online, kolaborasi jarak jauh, dan berpikir kreatif dengan bantuan teknologi. Dari sisi urgensinya, literasi digital ini sudah bukan pilihan lagi, tapi kebutuhan. Karena kalau seseorang tidak memiliki literasi digital yang baik, ia bisa mudah termakan hoaks, terjebak dalam penipuan online, atau bahkan menyebarkan informasi yang salah tanpa sadar. Jadi bisa dibilang literasi digital itu seperti pelindung diri di dunia maya. Ia membuat kita tidak hanya pintar menggunakan teknologi, tapi juga bijak dan aman dalam berinteraksi secara digital. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu tentang manfaat dari literasi digital. Yang pertama, literasi digital membantu kita belajar secara mandiri. Sekarang banyak banget sumber belajar yang bisa kita akses online, mulai dari video pembelajaran di YouTube, kursus gratis di platform, sampai jurnal ilmiah di internet. Tapi tentu kita harus bisa menilai mana sumber yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Nah, kemampuan itu datang dari literasi digital. Yang kedua, literasi digital memperluas akses kita terhadap informasi dan pengetahuan. Dengan teknologi, kita bisa belajar hal-hal baru dari berbagai negara, budaya, dan bidang ilmu tanpa terbatas ruang dan waktu.
Ketiga, menumbuhkan kreativitas dan kolaborasi digital. Misalnya, kita bisa membuat konten edukatif, bekerja sama dalam proyek secara daring, atau bahkan membangun usaha online. Semua itu butuh kemampuan digital yang baik supaya hasilnya positif. Yang keempat, literasi digital membantu kita beradaptasi dengan dunia kerja digital. Dunia kerja sekarang menuntut karyawannya bisa bekerja dengan teknologi, seperti komunikasi lewat platform digital, analisis data, dan penggunaan aplikasi kerja jarak jauh. Jadi, literasi digital bikin kita lebih siap bersaing di dunia profesional. Dan yang terakhir yaitu membangun etika digital dan tanggung jawab sosial. Kita jadi lebih sadar bagaimana bersikap sopan di media sosial, menghargai karya orang lain, dan menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat, bukan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Jadi bisa disimpulkan literasi digital itu nggak cuma penting untuk belajar atau bekerja, tapi juga untuk membentuk kepribadian yang lebih bijak dan bertanggung jawab di dunia digital. Nah, teman-teman, di slide ini kita masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu 4 pilar utama literasi digital. Menurut Kemendikbud dan juga Gerakan Nasional Literasi Digital dari Kominfo, literasi digital itu punya 4 pilar utama yang saling berhubungan dan nggak bisa dipisahkan. Yang pertama yaitu digital skill atau keterampilan digital. Ini adalah kemampuan dasar yang paling terlihat, misalnya bisa menggunakan laptop, HP, aplikasi media sosial, aplikasi belajar, dan platform lainnya. Tapi bukan cuma bisa mengoperasikannya saja, melainkan juga tahu bagaimana cara memanfaatkan teknologi untuk hal yang produktif seperti membuat tugas, presentasi, atau bahkan menghasilkan karya digital sendiri. Yang kedua, digital kultur atau budaya digital. Ini berhubungan dengan bagaimana kita berperilaku di dunia maya. Jadi bukan cuma sopan di dunia nyata, kita juga harus sopan di dunia digital, misalnya menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi online. Pilar ketiga, digital tech etik atau etika digital. Ini bicara tentang tanggung jawab dan nilai moral saat menggunakan teknologi. Misalnya, kita tidak mengambil karya orang lain tanpa izin, tidak menyebarkan foto atau video pribadi orang lain, dan memahami batas privasi dalam dunia digital. Jadi, etika ini membantu kita agar tetap menghargai hak orang lain meskipun berinteraksi lewat layar. Dan yang terakhir, digital safety atau keamanan digital. Nah, ini sering dilupakan. Keamanan digital berarti kita tahu cara melindungi diri dari ancaman di dunia maya seperti penipuan online, peretasan akun, atau pencurian data pribadi. Misalnya dengan cara memakai password yang kuat, tidak sembarang klik tautan, dan berhati-hati saat membagikan informasi pribadi. Jadi teman-teman, keempat pilar ini saling berkaitan. Kalau diibaratkan, digital skill itu pondasinya, digital kultur dan etik itu aturannya, dan digital safety itu pelindungnya. Kalau keempatnya kita jalankan bersama, maka kita bisa jadi pengguna teknologi yang cerdas, aman, dan beretika di dunia digital. Nah, sekarang kita akan bahas tentang contoh penerapan literasi digital. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah di lingkungan pendidikan. Di kampus atau di sekolah, kita sudah sering menggunakan berbagai media digital seperti Google Classroom, Canva Edu, Zoom, atau e-learning untuk menunjang kegiatan belajar. Nah, saat kita tahu cara menggunakan platform ini dengan efektif, itu artinya kita sedang menerapkan literasi digital. Contoh lainnya yaitu literasi digital juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita menemukan berita atau informasi di media sosial, kita nggak langsung percaya atau menyebarkannya, tapi kita cek dulu sumbernya, apakah dari media terpercaya atau hanya dari akun anonim. Kemudian intinya penerapan literasi digital itu bisa dilakukan di mana saja, di kampus, di rumah, atau di masyarakat. Yang penting kita punya kesadaran untuk menggunakan teknologi dengan bijak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Baik teman-teman, di slide ini kita akan bahas dua hal penting yang sering disepelekan, yaitu etika dan keamanan digital. Pertama, etika digital. Sama seperti di dunia nyata, di dunia maya pun kita perlu menjaga sikap dan perilaku. Etika digital berarti bagaimana kita berinteraksi secara sopan, menghormati orang lain, dan tidak menyalahgunakan media digital. Misalnya saat kita berkomentar di media sosial, gunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung orang lain. Selain itu, etika juga mencakup tanggung jawab pribadi. Kita perlu sadar bahwa apapun yang kita unggah di internet meninggalkan jejak digital.
Nah, yang kedua yaitu keamanan digital. Ini tentang bagaimana kita melindungi diri dari resiko di dunia maya seperti penipuan online, peretasan akun, atau penyalahgunaan data pribadi. Contohnya, kita harus menggunakan password yang kuat dan tidak mudah ditebak, menggantinya secara berkala dan tidak membagikannya kepada orang lain. Keamanan digital juga berarti kita menjaga privasi orang lain, tidak sembarang menyebarkan foto, video, atau data tanpa izin. Jadi teman-teman, bisa dibilang etika dan keamanan ini adalah fondasi agar kita bisa menjadi pengguna teknologi yang berkarakter, cerdas, dan bertanggung jawab. Karena percuma kalau kita pintar menggunakan teknologi tapi tidak punya sikap etis dan tidak bisa menjaga keamanan diri di dunia maya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya yaitu tentang tantangan dalam penerapan literasi digital. Jadi walaupun literasi digital itu sangat penting dan manfaatnya banyak, kenyataannya penerapan di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan. Tantangan yang pertama yaitu kesenjangan akses teknologi. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki akses internet stabil atau perangkat digital yang memadai. Akibatnya kemampuan literasi digital antar wilayah jadi tidak merata. Tantangan yang kedua, rendahnya kesadaran digital. Banyak pengguna internet yang belum paham pentingnya berpikir kritis dalam menerima informasi. Kadang masih ada yang asal share berita tanpa cek sumber atau menggunakan media sosial tanpa memperhatikan etika. Selanjutnya yaitu penyebaran hoaks dan disinformasi. Di era media sosial yang serba cepat, informasi bisa viral dalam hitungan detik. Kalau kita tidak punya kemampuan literasi digital yang baik, kita bisa mudah tertipu oleh berita palsu atau bahkan ikut menyebarkannya. Tantangan berikutnya adalah kurangnya pendampingan atau edukasi, terutama di lingkungan pendidikan dasar atau masyarakat umum. Belum semua orang mendapat bimbingan tentang bagaimana menggunakan teknologi secara aman dan produktif. Kadang guru atau orang tua juga masih belajar beradaptasi. Dan yang terakhir yaitu sikap pasif pengguna. Banyak orang yang hanya menggunakan teknologi untuk hiburan, seperti scroll media sosial atau nonton video tanpa memanfaatkannya untuk hal-hal produktif. Padahal kalau digunakan dengan benar, teknologi bisa membantu kita belajar, bekerja, dan bahkan berwirausaha. Jadi teman-teman, bisa kita lihat bahwa literasi digital bukan cuma soal bisa menggunakan teknologi saja, tapi juga soal bagaimana kita membangun kesadaran bersama agar semua lapisan masyarakat bisa memanfaatkannya dengan bijak dan merata. Kemudian di slide selanjutnya yaitu tentang strategi dan solusi dalam menghadapi tantangan literasi digital. Setelah tadi kita bahas bagaimana kendalanya, sekarang kita coba lihat langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar penerapan literasi digital ini bisa berjalan lebih efektif dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Yang pertama, peran pendidikan tinggi. Kampus punya posisi penting banget sebagai pusat ilmu dan inovasi. Perguruan tinggi bisa menanamkan literasi digital sejak awal melalui kegiatan belajar, tugas berbasis proyek digital, maupun pelatihan penggunaan teknologi yang etis dan aman. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan literasi digital secara berkelanjutan. Ini bisa dilakukan lewat workshop, webinar, atau program pengabdian masyarakat. Tujuannya agar tidak hanya mahasiswa tapi juga guru, orang tua, dan masyarakat umum bisa memahami dasar-dasar keamanan dan etika digital. Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan masyarakat. Literasi digital tidak bisa dijalankan sendirian. Pemerintah bisa menyediakan infrastruktur dan kebijakan. Kampus bisa berperan dalam edukasi dan riset, sementara masyarakat bisa menjadi pelaku aktif yang menerapkan dan menyebarkan budaya digital yang positif. Yang keempat, meningkatkan kesadaran etika dan tanggung jawab digital. Ini penting banget karena teknologi tanpa etika bisa menimbulkan banyak dampak negatif, jadi setiap individu perlu memahami bahwa kebebasan di dunia digital harus disertai tanggung jawab moral dan sosial. Dan terakhir, memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif yang positif. Misalnya menggunakan media sosial untuk berbagi ilmu, mengembangkan bisnis digital, atau membuat kampanye sosial yang inspiratif. Jadi kesimpulannya, literasi digital itu bukan sekedar kemampuan teknis, tapi juga sebuah gerakan bersama untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan berkarakter di tengah derasnya arus teknologi digital. Kalau kita bisa menggabungkan pemahaman, etika, dan keterampilan digital secara seimbang, maka kita akan siap menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan di era digital ini. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.